Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, jumpa kembali untuk program Jatim News Today. Edisi hari ini, hari Selasa tanggal 21 April 2020. Nanti kami akan siaran khusus untuk update COVID-19 di berbagai kabupaten kota di Jawa Timur. Nanti juga ada peluang kurang lebih 12 reporter yang akan menyampaikan informasi mengenai update COVID-19 di tempatnya masing-masing. Di antaranya nanti kita akan berpeluang untuk tergabung bersama sahabat-sahabat dari LPPL Ralita Pamekasan, kemudian dari LPPL Mardika Kota Blitar, LPPL Persada Kabupaten Blitar, dari LPPL Suara Madiun, kemudian LPPL Suara Gresik, serta LPPL Pradia Suara Tuban. Saya Panji Harto yang bertugas di studio, ditemani oleh Arwen Baskoro di ruang redaksi. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Informasi pertama dari saya sendiri, Panji Harto. Persiapan Pemkab Sidoarjo terapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, tunggu peraturan gubernur. Sahabat, Nur Ahmad Saifuddin, Cak Nur, Wakil Bupati Sidoarjo, saat dihubungi Suara Sidoarjo, Senin 20 April mengatakan akan melakukan persiapan menghadapi pembatasan sosial berskala besar pada sebagian wilayah di Kabupaten Sidoarjo. Sebelumnya melalui rapat koordinasi dengan Pemprov Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya dan juga Kabupaten Gresik telah bersepakat untuk mengajukan pembatasan sosial berskala besar secara serentak di Gedung Negara Gerahadi Minggu 19 April. Menurut Cak Nur, untuk memulai persiapan pelaksanaan PSBB, langkah awal yang dilakukan adalah peraturan gubernur yang berisi ketentuan-ketentuan umum di dalam pelaksanaan PSBB. Selanjutnya akan dimunculkan peraturan bupati, perbub untuk hal-hal yang lebih teknis lagi. Sesuatu yang belum diatur oleh Ibu Gubernur, maka menjadi domain kita, ya. Jadi nanti kan ada pergub nanti di breakdown dengan perbub. Oleh karena itu ada keleluasaan. Perlu diketahui ini tidak karantina dan tidak lockdown, adalah PSBB, artinya pembatasan sosial, ya. Jadi pembatasan sosial. Jadi ada sesuatu keleluasan yang harus dibatasi. Jadi hari ini kita rapat bersama. Tadi sudah kita bermusyawarah bersama dengan seluruh pihak, dengan Apindo dan lain sebagainya. Dari semua sisi sudah kita omong, tapi detailnya belum, ya. Dari sisi ekonomi juga kita omong, ya. Lalu juga bagaimana dengan memprotek masyarakat, ya. Karena ini pembatasan juga ada, pembatasan wilayah. Tetapi harapan kami di daerah-daerah yang protokol, yang jalur-jalur yang umum, nasional, provinsi tetap saja. Tapi kalau sudah masuk ke wilayah perkampungan dan lain sebagainya, harus itu ada sterilisasi yang ada di situ. Sahabat, Cak Nur bilang hal-hal teknis yang nantinya akan diatur dalam peraturan bupati dalam pelaksanaan PSBB, di antaranya pelaksanaan teknis wilayah, pembatasan yang dilakukan dengan model apa saja, dan apa saja yang akan dibatasi akan menjadi kewenangan daerah. Demikian Panji Harto, Suara Sidoarjo. Sekarang kita bergeser untuk menuju ke Billy Patopoy, masih dari LPPL Suara Sidoarjo. Untuk bantu warga terdampak COVID-19, mulai hari ini Pemprov Jawa Timur buka lumbung pangan Jawa Timur. Billy. Sahabat pendengar Jawa Timur, untuk membantu warga terdampak COVID-19, selain juga persiapan menghadapi Ramadan, pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka layanan lumbung pangan Jatim mulai hari ini Selasa 21 April. Layanan berupa penjualan sembako murah secara langsung dan online. Ini dikatakan Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, dalam konferensi pers minggu kemarin. Menurut Kofifa, pembelian sembako murah secara langsung bisa datang di Jatim Expo. Untuk pembelian online, bisa memakai aplikasi GoShop atau di website www.lumbungpanganjatim.com. Jadi posisinya ini adalah Jatim Expo yang hari-hari ini, karena memang dampak dari COVID ini seluruh pertemuan yang menjadikan sentra keramaian itu ditiadakan, maka kita memanfaatkan sebagai lumbung pangan Jatim.
Terkait dengan sembako yang dijual Erlangga Satriagung, Direktur PT BWU Holding Company Pemprov Jatim yang menangani lumbung pangan bilang, semua kebutuhan sehari-hari ada di Jatim Expo. Sampai dengan saat ini kami sudah menyiapkan beberapa jenis komoditi, yaitu beras, itu ada medium, ada premium. Ini beda dengan harga pasar itu sekitar Rp500. Sebagai pembanding di lumbung pangan Jatim, harga gula per kilo selisih 6 ribuan dengan harga pasar. Beras premium Rp500 sampai Rp1.000 lebih murah. Untuk itu, meskipun dibuka untuk umum, pembelian di lumbung pangan Jatim dibatasi. Update terkini untuk perkembangan COVID-19 di Sidoarjo untuk ODP 561, PDP 148, confirm positif COVID-19 57 orang, 6 meninggal, dan 5 sembuh. Saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo untuk Jatim News Today. Dari LPPL Suara Sidoarjo ada Panjiarto dan Billy Patopoy. Sekarang kita bergerak menuju ke LPPL Ralita Pamekasan. Ada Arifin dan Eza Mahesa. Terlebih dahulu ke Arifin. FRPB Pamekasan siapkan lumbung pangan bagi terdampak dan relawan pandemi COVID-19. Silakan Arifin. Ya, kerabat, Forum Relawan Penanggulangan Bencana atau FRPB Kabupaten Pamekasan menyiapkan lumbung pangan untuk para warga terdampak COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri. Juga untuk para relawan yang ikut bekerja ikhlas setiap saat di lapangan. Koordinator FRPB Pamekasan, Budi Cahyono mengungkapkan, lumbung pangan itu sengaja dibangun untuk mengantisipasi ketahanan pangan, utamanya bagi para terdampak dan relawan yang aktif melakukan sosialisasi dan penyemprotan disinfektan ke sejumlah titik. Sebab para relawan meninggalkan keluarganya tidak bekerja demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Menurut Budi, yang juga koordinator supervisor BPBD Pamekasan, pihaknya memang sengaja membangun lumbung pangan juga demi menjaga harga stabilitas di pasar serta mengantisipasi warga terdampak yang tidak bisa pergi ke pasar. Tim nantinya langsung akan mengantar ke rumahnya masing-masing. Karena kita tahu teman-teman yang bertugas di lapangan itu kan dia meninggalkan keluarganya, dia tidak bisa bekerja karena mengurusin masyarakat. Nah, itu yang sering terlupakan oleh kita. Oleh karena itu, kami memang sepakat untuk membuat lumbung pangan untuk relawan, ya, untuk lumbung pangan relawan. Selebihnya itu untuk warga yang terdampak. Artinya kita nanti berikan door to door, tidak di jalan. Nah, door to door yang diutamakan untuk orang-orang yang memang saat ini terkarantina karena COVID. Sebagai informasi, berdasar data sebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Pamekasan, per tanggal 20 April kemarin, 5 orang terinfeksi COVID-19. 1 diantaranya meninggal dunia sebelum dinyatakan positif COVID-19. Orang dalam pantauan atau ODP 93 orang. Kemudian, pasien dalam pemantauan 3 orang. 2 diantaranya dinyatakan negatif COVID dan telah sembuh. Saya Arifin, Ralita FM Pamekasan, melapor. Ya, dari Arifin masih bersama sahabat-sahabat di LPPL Ralita Pamekasan. Sekarang ke Eza Mahesa. Pandemi COVID-19, Kades Dasok sediakan bilik disinfektan pada setiap masjid di desanya. Silakan Eza. Pandemi wabah COVID-19 saat ini membuat masyarakat khawatir untuk melakukan aktivitas di luar, utamanya bagi seseorang yang was-was melakukan ibadah di masjid. Dalam menangani masalah itu, Kepala Desa Dasok menyediakan bilik disinfektan pada setiap masjid yang ada di desanya, Kecamatan Pademowu. Kepala Desa Dasok Fathur Rosyid mengatakan masyarakat tidak perlu was-was dalam melaksanakan kewajiban ibadah khususnya bagi yang sering berjamaah di masjid. Sebab telah disediakan bilik disinfektan guna antisipasi penyebaran COVID dengan cara mensterilkan seseorang dari luar kota atau desa yang datang untuk ikut berjamaah di masjid yang ada di desa tersebut. Fathur Rosyid menyampaikan ada 5 dusun di Desa Dasok dengan jumlah keseluruhan 6 masjid dan semuanya telah disediakan bilik disinfektan. Di antaranya Dusun Dasok ada 2 masjid, Dusun Bulung 2 masjid, Dusun Brike 1 masjid, dan
Dusun Mondung satu masjid, sedangkan Dusun Lobuk tidak memiliki masjid. Sudah ada tim, jadi istilahnya itu agak lama soalnya masih plastik yang tebel itu memasang mesinnya itu nanti. Jadi di sini ada 6 titik masjid yang akan dikasihkan bilik disinfektan itu. Dusun Pulung itu ada 2, Dasu 2, Briga 1, Dusun Mendung 1. Jadi 6. Kalau Dusun Lobuk tidak mempunyai masjid. Kades Rosid menambahkan untuk musola tidak disediakan bilik, namun disiapkan ember berisi air yang telah dipasangkan kran agar para warga yang biasa rajin mencuci tangan. Mudah-mudahan dengan dilakukannya antisipasi seperti ini, masyarakat tidak terlalu khawatir lagi, sehingga Desa Dasok tetap dalam keadaan kondusif dan tidak ada yang terpapar COVID-19. Eza Maisa, Ralita FM mengabarkan. Itu tadi laporan dari 2 reporter, Ralita Pamekasan, ada Arifin dan Eza Mahesa. Sekarang kita akan bergerak untuk menyampaikan informasi bersama sahabat-sahabat dari LPPL Mahardika Kota Blitar. Sudah ada seorang reporter di sana, ada Ica Puspita. Silakan Ica. Blitar telah melakukan pendataan pekerja yang dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja PHK akibat wabah corona. Untuk selanjutnya diarahkan untuk mengikuti program Kartu Prakerja. Namun pada pendaftaran gelombang pertama, banyak pekerja Kota Blitar yang tidak lolos. Demikian disampaikan Suharyono, Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu PTSP Kota Blitar saat dikonfirmasi Senin 20 April 2020. Dari 60 pendaftar Kartu Prakerja gelombang pertama, hanya 7 orang yang dinyatakan lolos dan berhak menerima kartu prakerja. Suharyono menegaskan banyak warga yang tidak lolos karena ketidaktahuan soal program pelatihan yang dipilih. Selain itu, jenis pelatihan yang disediakan tidak terlalu banyak. Masyarakat juga kesulitan mengakses website pendaftaran program kartu prakerja. Suharyono menambahkan pendaftaran program kartu prakerja gelombang kedua dibuka mulai 20 April 2020. Pihaknya berharap ada pendaftaran gelombang kedua, lebih banyak warga yang lolos dibanding sebelumnya. Sementara itu, program kartu prakerja merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membantu masyarakat yang terdampak kebijakan virus corona atau COVID-19. Bagi pendaftar kartu prakerja yang lolos seleksi, pemerintah memberikan dana sebesar Rp3.550.000 yang dialokasikan untuk membayar biaya pelatihan atau kursus online dan insentif bagi pesertanya. Ica Puspita, Mahardika FM untuk Jatim News Today. Sahabat, Anda masih bersama kami di program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 yang disiarkan serentak di beberapa kabupaten kota oleh LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur yang tergabung dalam ALPPL, Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Dari Kota Blitar, sekarang kita ke Kabupaten Blitar. Ada 2 reporter yang sudah siap di sana, ada Risma Erina dan Ocha Ahmad. Kita ke Risma Erina terlebih dahulu. 2 pekan lebih jumlah penumpang naik dan turun di 5 stasiun di Kabupaten Blitar mencapai ribuan. Risma. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, Amir Barata mengatakan, berdasarkan data yang dimilikinya mulai tanggal 2 hingga 18 April 2020, jumlah penumpang yang turun ke Blitar mencapai 1.498 orang dan yang naik mencapai 1.546 penumpang. Data ribuan penumpang itu berasal dari 5 stasiun, yakni Stasiun Garum, Talun, Mlingi, Kesamben, dan Pohgaji. Amir menjelaskan penumpang yang naik maupun turun kebanyakan merupakan pekerja dari Malang dan Surabaya. Artinya bukan penumpang yang sedang mudik. Saat pemeriksaan suhu tubuh, ada 3 penumpang yang turun dengan suhu tubuh mencapai 37,5 derajat Celcius. Sesuai mekanisme, penumpang tersebut harus diisolasi di ruangan yang sudah disediakan. Kemudian, didata identitas dan tujuan penumpang. Amir menambahkan semua petugas di posko pantau yang sudah dibentuk dipastikan menggunakan alat pelindung diri saat bertugas, seperti menggunakan masker dan sarung tangan, dan bagi semua penumpang yang turun dari kereta api diarahkan untuk melakukan pemeriksaan di posko pemeriksaan. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM, Kabupaten Blitar. Iya, dari Risma Erina ke Oza Ahmad, LPPL Persada Kabupaten Blitar. Hingga sekarang, 3 pasar di Kabupaten Blitar sudah terapkan penjualan secara online. Silakan Oza. Pemerintah Kabupaten Blitar telah meluncurkan aplikasi Ma Online dalam rangka pencegahan penularan COVID-19. Sampai saat ini ada 3 pasar yang sudah menerapkan jaringan pemasaran
atau penjualan barang dagangan di lingkup pasar Kabupaten Blitar berbasis IT tersebut. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tafib Wiono mengatakan, 3 pasar itu diantaranya Pasar Kanigoro, Penataran, dan Ludoyo. Sedangkan pasar kabupaten lainnya saat ini masih tahap pengenalan, karena tidak semua pedagang bisa menggunakannya. Tafib menjelaskan adanya MAK online diharapkan pelayanan para pedagang pasar Kabupaten Blitar dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan membeli tidak perlu datang ke pasar kabupaten. Sebab melalui MAK online, pembeli atau pemesan tinggal menunggu dan diantar sampai rumah. Tafib menambahkan peluncuran MAK online merupakan upaya Pemkab Blitar untuk memberikan solusi bagi para pedagang pasar melalui Disperindak yang bekerja sama dengan Dinas Kominfo. Di tengah pandemi COVID-19 diharapkan seluruh pasar kabupaten yang saat ini berjumlah 13 pasar segera dapat menerapkannya. Usaha Ahmad, LPPL, Radio Persada FM, Blitar. Dari Kabupaten Blitar kita ke Kabupaten Nganjuk. Nanti ada reporter dari LPPL Ersal Nganjuk. Ada Muhammad Prasetyo yang bawa kabar TPPKK Kabupaten Nganjuk mengkoordinir bantuan untuk masyarakat yang terdampak COVID-19. Silakan Prasetyo. TPPKK Kabupaten Nganjuk terus berupaya membantu tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, terutama untuk meringankan beban masyarakat terdampak pandemi virus corona. Selain mengumpulkan berbagai jenis bantuan dari internal pegawai Pemkab Nganjuk dan organisasi Dharma Wanita, PKK Kabupaten Nganjuk juga menerima dan mengkoordinir paket bantuan dari pihak swasta dan dari BUMN. Dengan demikian diharapkan pada pendistribusian paket bantuan ke masyarakat tidak mengalami tumpang tindih dan tepat sasaran. Yuni Rahman Hidayat, Ketua TPPKK Kabupaten Nganjuk mengatakan, di tengah pandemi COVID-19 ini semua masyarakat terdampak memang membutuhkan bantuan, tapi bantuan itu harus bisa dirasakan semua masyarakat. Dan bagi masyarakat yang sudah mendapat bantuan PKH ataupun BLT dan paket bantuan program bantuan pemerintah lainnya, tidak lagi menjadi target sasaran pembagian paket bantuan sembako yang dikoordinir oleh PKK. Yuni menegaskan bahwa TPPKK Kabupaten Nganjuk sudah memiliki data warga terdampak virus corona yang menjadi sasaran dari penerima paket bantuan sembako. Dengan demikian, penerima bantuan tidak double yang bisa menimbulkan persoalan yang tidak diinginkan. Perlu diketahui, sampai hari ini, data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, jumlah total kasus positif 10 orang, PDP 23 orang, dan ODP 51 orang. Saya Muhammad Prasetyo, Ersal FM Nganjuk. Dari LPPL Ersal Nganjuk, sekarang kita ke LPPL Suara Gresik. Ada Putri Rizkiana yang bawa kabar Karang Taruna Desa Sukoromadu bagikan masker dan hand sanitizer serta penjagaan posko COVID-19 di desanya. Silakan Putri. Jatim News Today dari Suara Gresik melaporkan bahwa banyaknya aksi sosial yang telah dilakukan masyarakat selama pandemi corona ini membuat Karang Taruna Desa Sukoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik tergugah akan keselamatan warganya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kartar Desa Sukoromadu melakukan aksi sosial dengan cara membagikan masker, menyemprot desinfektan hingga membagikan hand sanitizer ke warganya guna untuk mencegah penularan COVID-19. Tidak hanya melakukan aksi sosial, Kartar Desa Sukoromadu juga berpartisipasi dalam penjagaan posko Satgas COVID-19 yang ada di Desa Sukoromadu. Baik, di sini saya sebagai perwakilan dari Karang Taruna warga Desa Sukoromadu akan menyampaikan tujuan dari pembagian masker yang kami tujukan untuk warga Desa Sukoromadu. Tujuannya sendiri agar warga Sukoromadu ini dapat mengetahui fungsi-fungsi dari penggunaan masker itu sendiri di dalam pandemik virus corona atau COVID-19. Harapan kami sih agar semua warga Sukoromadu itu dapat mengikuti anjuran dari pemerintah tentang berpergian menggunakan masker.
Harapannya dalam aksi sosial ini dapat mencegah penyebaran virus corona khususnya yang ada di Desa Segoromadu. Putri Rizkyana melaporkan dari Suara Gresik untuk Jatim News Today. Dari LPPL Suara Gresik, kita menuju ke LPPL Suara Madiun. Ada Kiki Jenny Desilia yang membawa kabar sosialisasi masker dan layanan tanpa meja kursi terbukti efektif dalam pencegahan COVID-19 di Kota Madiun. Silakan Kiki. Sahabat, sosialisasi dan himbauan yang dilakukan pemerintah Kota Madiun cukup efektif. Terbukti masyarakat cukup tertib dalam menerapkan kawasan tertib masker di Kota Pendekar. Razia yang dilaksanakan oleh tim gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 tak banyak menemukan pelanggar. Begitu juga dengan pedagang yang menyediakan layanan meja kursi. Sebagian besar pedagang sudah kooperatif menerapkan layanan take away atau pesan dibawa pulang. Berikut statement Wali Kota Madiun, Haji Maiti. Untuk menjaga Kota Madiun itu tetap sehat, sampai hari ini kita masih zero. Saya tidak ingin Kota Madiun nanti zona merah, maka saya sangat menghimbau kepada semua pengusaha, baik itu pengusaha warung, restoran yang sifatnya hubungan dengan orang, yang melayani harus pakai masker, yang membeli harus pakai masker, kalau tidak harusnya ditolak. Kalau nanti ada operasi, saya tidak ada maaf lagi, toko yang melayani tidak pakai masker, yang beli tidak pakai masker, mohon maaf saya tutup. Dan semua yang jualan silahkan, tapi tidak usah pakai kursi. Untuk Kota Madiun harus kita pertahankan zero. Toko yang melayani tidak pakai masker, tetap kita tutup. Yang jualan pakai kursi, semuanya kursinya kita ambil semua, kita sita. Sehingga Kota Madiun tetap semuanya sehat, tidak kena corona, sehingga kita juga bisa menjaga tenaga medis kita biar tidak mengalami kesulitan. Sahabat, dari data dashboard.madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun per tanggal 20 April 2020 sebanyak 720 orang dalam resiko, dengan rincian 371 selesai pemantauan, 55 orang dalam pemantauan, 38 selesai pemantauan dan sembuh. Sampai saat ini, Kota Madiun masih dinyatakan zero positif COVID-19. Kiki Desilia, Suara Madiun. Itu dari laporan dari Kiki Jenny Desilia, LPPL Suara Madiun. Sosialisasi masker dan layanan tanpa meja kursi terbukti efektif dalam pencegahan COVID-19 di Kota Madiun. Sahabat pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama di program Jatim News Today. Untuk siaran khusus update COVID-19, tentunya Anda bisa simak siaran ini setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 di beberapa LPPL, diantaranya LPPL Suara Sidoarjo, LPPL Ralita Pamekasan, LPPL Mardika Kota Blitar, LPPL Persada Kabupaten Blitar, LPPL Suara Madiun Kota Madiun, LPPL Suara Gresik, LPPL Pradia Suara Tuban. Ada dua reporter terakhir yang akan menyampaikan informasinya, yaitu dari reporter LPPL Pradia Suara Tuban. Ada Hikmah dan juga Kolilil. Kita ke Hikmah terlebih dahulu. Hikmah Suroya bawa kabar gugus tugas Kabupaten Tuban terima bantuan APD dari PT Semen Indonesia. Silakan Hikmah. Gugus Tugas Kabupaten Tuban menerima bantuan APD dari PT Semen Indonesia Senin 20 April 2020. Penyerahan dilakukan di Rumah Dinas Sekda Tuban yang telah menjadi posko gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Tuban. Sekda Budiwiana mengatakan bantuan tersebut diharapkan mampu memberikan ketenangan kepada seluruh tenaga medis yang bertugas sebagai garda terdepan. Lebih lanjut, PT Semen Indonesia diharapkan seterusnya dapat membantu dalam jaring pengaman sosial seperti sembako, serta pemulihan ekonomi lainnya. Kami mewakili gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Tuban tentunya berapresiasi dan mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada PT Semen Indonesia Group karena bantuan ini sangat membantu di dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Kita dari APBD sudah mengalokasikan, namun demikian kita juga
menerima dari berbagai bantuan dari berbagai pihak, dan pada hari ini dari PT Semen Indonesia Group telah memberikan bantuan kepada Pemkab Tuban melalui tim gugus tugas. Tentunya ini akan sangat optimal dan ketenangan bagi kita, sehingga nanti akan terutama petugas-petugas medis yang menjadi garda terdepan ini dapat secara tenang dan tidak ada rasa was-was ketika ada alat APD ini. Kita mendorong juga PT Semen Indonesia Group nanti juga membantu di dalam rangka COVID-19 ini untuk aspek-aspek yang lain, tidak hanya aspek kesehatan, mungkin juga terkait dengan untuk jaring pengaman sosial, sembako, dan lain sebagainya. Kemudian juga nanti ke depan juga untuk pemulihan dampak ekonomi. Hikmah Suraya, Pradia Suara Tuban untuk Jatim News Today. Terakhir kita ada peluang bersama reporter masih dari LPPL Pradia Suara Tuban, kali ini bersama Khalilul Aris yang bawa kabar Kadisdik Tuban minta peran orang tua aktif dalam sistem belajar di rumah. Silakan Khalilul Aris. Kepala Dinas Pendidikan Disdik Kabupaten Tuban Nur Hamid menyampaikan bahwa peran orang tua sangat penting selama pembelajaran di rumah pada saat pandemi corona belum berakhir. Nur Hamid mengatakan, selama masa wabah COVID-19, sistem pembelajaran kini beralih menggunakan sistem belajar di rumah secara daring. Hal ini sangat berbeda dengan sistem pembelajaran sebelum ada COVID-19. Oleh karena itu, peran orang tua dalam mengawasi siswa-siswi sangat penting, sebab sekolah tidak bisa mengontrol atau mengawasi secara langsung peserta didik. Guna membantu pembelajaran di rumah menjadi optimal, Disdik Tuban juga telah membentuk paguyuban kelas yang efektif untuk ikut mengawasi proses belajar peserta didik. Tetap melaksanakan tugasnya untuk work from home dengan berkomunikasi dengan baik dengan orang tua. Karena perlu sampean ketahui, Dinas Pendidikan itu nangani pendidikan untuk anak-anak yang kecil-kecil, yang lebih banyak harus banyak campur tangan orang tua. Maka kami membangun komunikasi dengan orang tua dengan sebaik mungkin. Tentunya tangan-tangan kami ada korwilcam, ada pengawas, ada kepala sekolah, ada guru di tiap tingkatan itu efektif berkomunikasi dengan orang tua, meminta orang tua untuk bisa mensukseskan program ini. Nur Hamid berharap orang tua bisa aktif membantu mengawasi anak didik dalam melakukan aktivitas belajar di rumah. Khalilul Aris, Pradia Suara untuk Jatim News Today. Ya sahabat, demikian tadi 12 reporter sudah hadir untuk menyajikan informasinya dalam program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 yang hadir setiap Senin sampai dengan Sabtu jam 11:05. Dan juga Anda bisa menyimak siaran ini melalui LPPL Ersal Kabupaten Nganjuk. Saya Panji yang bertugas di studio ditemani oleh Arwen Baskoro di ruang redaksi menyampaikan terima kasih, selamat siang, dan juga jangan lupa untuk selalu kenakan masker ketika Anda berada di luar rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.